Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal hidup kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan di pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kami napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan, menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pagi ini Bapa. Dan di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima, mengerti, dan menghayati firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Dan ampunkan kami atas segala dosa kami Bapa, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita nats renungan hari ini, Kamis 27 Januari 2022, ditetapkan dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hidup kudus. Hidup kudus berarti hidup dengan baik, bergaul dengan Tuhan. Hidup kudus bukan hanya terlihat dari sikap hidup saja, melainkan juga hadir, tercermin, dan terlihat nyata lewat tutur kata yang rapi tersusun dan yang baik, dan yang menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Hidup kudus adalah suatu pengharapan di mana Allah mengharapkan agar setiap anak-anaknya kudus. Mengapa? Karena Allah itu adalah kudus. Ini dinyatakan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Sampai 3 kali dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Allah itu Allah yang telah mengasihi, Allah yang telah menebus, yang telah memerdekakan kita melalui putranya Yesus Kristus, adalah Allah yang kudus. Dan ketika kita datang ke hadapannya, Allah sangat mendambakan kita hidup di dalam kekudusan. Dan sebenarnya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah telah menguduskan kita melalui darah Yesus Kristus, melalui putranya Yesus Kristus, dan kekudusan kita itu dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah menetapkan, memilih dan menguduskan kita menjadi umatnya, milik kepunyaannya. Oleh karena itu dia mendambakan agar kita selalu menghayati kekudusan, dan kekudusan itu ada tertuang di dalam firman-Nya. Di dalam firman-Nya, yaitu firman yang menghidupkan, firman yang memberikan semangat, firman yang memberikan kekuatan, sehingga ketika kita mau menerima firman Tuhan di dalam kehidupan ini, maka firman itulah yang memampukan kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam orang-orang yang hidup dengan dekat dengan Tuhan, yang selalu bergaul baik dengan Tuhan, akan terpancar budi, bahasa, tutur kata yang memuliakan Allah. Memuliakan Allah berarti orang-orang yang mengenal Allah, Allah yang kudus. Memuliakan Allah adalah tugas dan tanggung jawab orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan Allah melalui darah Yesus Kristus. Setiap orang yang selalu bergaul dengan Tuhan akan membangun komunikasi yang intim, yang mesra, yang baik, juga terhadap sesama manusia. Saat kita bergaul baik dengan Tuhan, di saat itu juga kita melihat karya, keselamatan, dan kehebatan Allah itu di dalam hidup kita dan di dalam hidup dunia. Orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan tidak akan mengalami penghukuman lagi. Mereka itu sudah menunjukkan hidup yang penuh dengan kasih karunia oleh Yesus Kristus. Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan, kesedihan, dan perbudakan oleh dosa.
Sementara orang yang menghidupi kasih Kristus, kehidupan rohaninya akan bertumbuh dan semakin memperoleh kemerdekaan dari perbudakan dosa. Persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persekutuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang telah mendiami kita. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh Tuhan, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada kehidupan Kristen yang sejati. Bebas dari hukuman memang sangat berarti, saudaraku yang terkasih, tetapi tidak terlalu berguna apabila orang yang bersangkutan tidak mengalami perubahan. Maka perubahan dalam tutur kata, dalam sikap, dalam perlakuan sehari-hari, dan perubahan itu menuju mengarah kepada kemuliaan Allah, itulah yang disebutkan pertobatan. Pertobatan yang disebutkan juga dengan istilah lain metanoia, atau perubahan total secara keseluruhan, total kehidupan kita umat manusia. Kita tahu bahwa Allah tidak hanya membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi Ia juga melepaskan orang-orang beriman yang keluar dari perbudakan, dari perhambaan dosa. Karena dosa yang membelit itu akan menghasilkan maut. Kuasa dosa yang memperbudak manusia telah dipatahkan oleh salib Kristus, dan pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya telah dimulai. Oleh karena itu, marilah kita semuanya, saudaraku yang terkasih, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah hidup kudus agar semuanya gaya hidup, sikap, dan perilaku kita menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kita menjadi cermin untuk dilihat orang di sekeliling kita, yang menarik perhatian orang di sekeliling kita untuk berkenan memuji dan memuliakan Tuhan, untuk berkenan untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini, Bapa. Karena Tuhan telah menuntun, membimbing, dan mengajari kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu terutama Bapa. Biarkanlah firman-Mu tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam pribadi kami masing-masing. Dan mampukan kami hidup kudus. Dan di dalam kekudusan kami mampu melalui Roh Kudus-Mu untuk menunjukkan sikap gaya hidup totalitas kehidupan kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Dan Engkau telah menguduskan, memerdekakan kami melalui darah Putra-Mu Yesus Kristus, di mana Yesus telah menebus kami ya Tuhan di Bukit Golgota untuk kehidupan kami, supaya kami merdeka dan hidup kudus, dan melalui kekudusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami agar kami selalu rindu untuk bersekutu, berkomunikasi intim dan mesra dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami tekun berdoa, tekun mempelajari firman Tuhan, dan menghayati firman-Mu yang memampukan kami untuk hidup kudus di dalam perjalanan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami berarti, berguna, dan bermakna. Kehidupan kami menjadi cermin untuk dilihat oleh saudara-saudara kami di sekitar kami. Sehingga orang-orang yang terbelit di dalam dosa, orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa, berkenan untuk hidup kudus, menyesali tingkah laku dan perbuatannya yang buruk, dan datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon ampun dan untuk menerima kekudusan daripada-Mu. Berkatilah kami semua, orang tua dan
para remaja, anak-anak Naposo Bulung, juga anak-anak sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan keluarga yang sedang di dalam pergumulan hidupnya. Tolong mereka di dalam pergumulannya agar mereka tidak pernah kalah, melainkan mereka Engkau menangkan di dalam semua pergumulannya. Berkati ya Tuhan semua pekerjaan kami pada hari ini, agar pekerjaan kami berbuahkan yang manis sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberikan kami sukacita yang akan kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan serta menuntaskan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadinya. Ya Tuhan Allah, jauhkanlah kami, jauhkanlah masyarakat kami dari segala kemelaratan, dari sakit penyakit. Jauhkanlah ya Tuhan kami dari kemiskinan dan kebodohan, tetapi angkatlah harkat dan martabat kami, agar kami hidup penuh dengan damai dan sukacita, mampu untuk beria-ria, untuk melakukan tugas-tugas kami terutama pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.